warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destriani, NIM A1H12037, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai filsafat pendidikan, dimulai dari bab 1 sampai bab 5. Nah, bab 1 yaitu kita akan membahas tentang ruang lingkup filsafat ilmu. Yang A yaitu ilmu sebagai objek kajian filsafat. Ilmu dikatakan sebagai objek kajian filsafat dikarenakan cakupan objek filsafat itu lebih luas dibandingkan dengan ilmu, karena ilmu hanya terbatas pada persoalan empiris saja. Sedangkan filsafat itu mencakup yang empiris atau yang tampak dan yang non-empiris atau metafisika. Nah, setiap ilmu itu memiliki dua macam objek. Yang pertama, objek material. Objek material yaitu suatu yang dijadikan sasaran penyelidikan. Misalnya nih di dunia kedokteran, yang dijadikan objek yaitu tubuh manusia. Nah, sedangkan objek formal yaitu metode untuk memahami objek material seperti pendekatan induktif dan pendekatan deduktif. B, yaitu pengertian filsafat ilmu. Pengertian filsafat. Nah, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang terdiri dari dua kata, philos yang artinya cinta dan sophos yang artinya kebijaksanaan. Nah, jadi secara epistemologi, filsafat itu adalah cinta kebijaksanaan atau biasa disebut dengan love of wisdom. B, yaitu pengertian ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-ilmu ya'lamu ilman, yang artinya mengerti atau benar-benar memahami. Nah, jadi ilmu secara epistemologi adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu dalam pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu adalah kajian secara mendalam tentang dasar-dasar ilmu yang mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi. C, yaitu persamaan dan perbedaan filsafat dan ilmu. Nah, persamaannya yang pertama, mencari rumusan dan objek yang sebaik-baiknya. Yang kedua, memberikan pengertian mengenai hubungan antara kejadian yang kita alami dan menunjukkan sebabnya. Yang ketiga, memberikan pandangan yang bergandengan. Yang keempat, mempunyai metode dan sistem. Nah, untuk perbedaannya, yang pertama, filsafat itu bersifat universal, sedangkan ilmu bersifat khusus atau empiris. Nah, yang kedua yaitu filsafat itu bersifat non-gramatis, sedangkan ilmu bersifat gramatis. Yang ketiga, filsafat itu dilaksanakan dalam suasana pengetahuan yang menunjukkan daya spekulasi, kritis, dan pengawas, sedangkan ilmu diadakan lewat pendekatan trial dan error. Kemudian C, yaitu tujuan filsafat ilmu. Tujuan filsafat ilmu yang pertama, mendalami unsur-unsur pokok ilmu. Yang kedua, untuk menjadikan pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi. Yang ketiga, yaitu untuk memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, kemajuan ilmu dalam berbagai bidang. Dan yang terakhir, yaitu mendorong para calon ilmuwan untuk konsisten dalam mendalami ilmu dan perkembangannya. Bab 2, yaitu kita akan membahas tentang sejarah perkembangan ilmu. Sejarah perkembangan ilmu yang pertama itu dikemukakan oleh Thales pada tahun 1624 sampai 546 sebelum Masehi. Beliau adalah bapak filsafat, orang yang mula-mula berfilsafat dengan mempertanyakan tentang asal-usul alam semesta. Yang kedua, Heraklitos pada tahun 540 sampai 480 sebelum Masehi. Beliau melihat alam semesta itu sebagai keadaan yang selalu berubah, dinamis seperti musim, bunyi, alat, dan sebagainya. Yang ketiga, Pythagoras pada tahun 580 sampai 500 sebelum Masehi. Beliau menyatakan bahwa segala sesuatu terbentuk atas unsur bilangan seperti ganjil genap, notasi, musik, dan sebagainya. Keempat, yaitu Protagoras pada tahun 481 sampai 411 sebelum Masehi. Manusia adalah ukuran kebenaran cikal bakal aliran humanisme. Yang kelima, yaitu Plato pada tahun 429 sampai 347 sebelum Masehi, mengatakan bahwa kebenaran umum adalah rujukan bagi alam empiris, filsafat alam, dan filsafat manusia. Itu bagian B, perkembangan ilmu zaman Islam. Sejarah perkembangan ilmu dalam Islam terbagi dalam beberapa zaman. Yang pertama, penyampaian ilmu dari filsafat Yunani ke dunia Islam.
Dalam perjalanan ilmu dan juga filsafat di dunia Islam, pada dasarnya terdapat upaya rekonsiliasi dalam arti mendekatkan dan mempertemukan dua pandangan yang berbeda. Bahkan seringkali terjadi perbedaan pendapat antara filsafat Yunani seperti Plato dan Aristoteles. Yang kedua yaitu perkembangan ilmu pada zaman masa klasik. Dalam masa ini, perkembangan ilmu dalam Islam adalah peristiwa Fitur Kubra. Pada saat ini muncul aliran Syiah yang membela aliran Khawarij dan kelompok Mulawiyah. Yang ketiga, perkembangan ilmu pada masa kerajaan Islam. Pada kerajaan Islam terjadi pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, di mana pada masa ini ilmu pengetahuan mulai dikembangkan seperti matematika, fisika, kimia, geometri, dan lain-lain. Bahkan terjadi transformasi budaya dunia Islam ke barat. Bagian C, kemajuan ilmu Renaissance dan modern. 1. Masa Renaissance terjadi pada abad 15-16 Masehi. Zaman Renaissance merupakan zaman yang menyaksikan dilancarkannya tantangan gerakan reformasi terhadap keesaan dan supremasi Gereja Katolik Roma bersamaan dengan berkembangnya humanisme. Yang kedua yaitu zaman modern. Zaman modern terjadi pada abad 17-19 Masehi. Adalah zaman yang diawali oleh dua orang sarjana yaitu Isaac Newton dan Leibniz, di mana dari mereka lahir teori gravitasi, perhitungan kalkulus dan optika. Itu adalah zaman kontemporer. Zaman kontemporer adalah zaman yang kita jalani sampai sekarang ini. Nah, beberapa contoh perkembangan ilmu pada zaman kontemporer. Yang pertama yaitu munculnya teknologi rekayasa genetika. Kemudian yang kedua yaitu munculnya teknologi informasi, sains, dan munculnya teknologi partikel elementer. Kita akan masuk di bab 3 yaitu pengetahuan dan ukuran kebenaran. A. Definisi dan jenis pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge. Secara terminologi, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. 1 yaitu jenis pengetahuan. Menurut Burhanuddin Salam, pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4. Yang pertama, pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Yang kedua, perbedaan pengetahuan dengan ilmu. Pengetahuan merupakan hasil tahu manusia terhadap sesuatu atas segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Sedangkan ilmu adalah suatu bentuk aktivitas manusia yang dengan kita melakukannya, kita akan memperoleh pengetahuan. Dan B yaitu hakikat dan sumber pengetahuan. 1. Hakikat pengetahuan. Hakikat pengetahuan dikemukakan oleh dua teori. Yang pertama, teori realisme. Teori realisme berpendapat bahwa pengetahuan adalah benar dan tepat bila sesuai dengan kenyataannya. Kemudian yang kedua itu teori idealisme. Teori idealisme berpendapat bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataannya adalah itu mustahil. Bagi idealisme, dunia dan bagian-bagiannya harus dipandang sebagai hal yang memiliki hubungan seperti organ tubuh. Sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan terdiri dari 4 teori. Yang pertama, teori empiris. Menurut aliran ini, manusia mendapatkan pengetahuan berdasarkan pengalamannya. Yang kedua, rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Yang ketiga yaitu intuisi. Intuisi adalah suatu pengetahuan yang langsung, yang mutlak dan bukan pengetahuan yang bersifat simbolis. Yang keempat yaitu wahyu. Menurut teori wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat perantara para nabi. Itu C. Ukuran kebenaran. Ada 3 jenis ukuran kebenaran. Yang pertama, kebenaran epistemologi, yang kedua kebenaran ontologis, dan yang ketiga kebenaran semantis. D yaitu klasifikasi dan hierarki ilmu menurut Imam Al-Ghazali, yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama ilmu syariah dan ilmu akhlak. Kita akan masuk di bab 4 yaitu dasar-dasar ilmu. A. Ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani ontos yang artinya ada dan logos yang artinya ilmu. Menurut istilah, ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani maupun yang berbentuk rohani. Nah, pandangan-pandangan pokok pemikiran ontologi dibedakan menjadi 5. Yang pertama, monoisme. Monoisme yang dikemukakan oleh Anaximander tahun 585 sampai 524 sebelum Masehi. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu,
Tidak mungkin ada dua. Paham ini kemudian terbagi menjadi dua aliran, yaitu aliran metalisme dan idealisme. Dualisme yang dikemukakan oleh Descartes. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, spirit atau jasad. Yaitu pluralisme. Pluralisme yang dikemukakan oleh Anaxagoras dan Empedocles. Aliran ini beranggapan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dan terdiri dari 4 unsur, yaitu air, tanah, api, dan udara. Yang keempat yaitu nihilisme yang dikemukakan oleh Gorgias. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Istilah ini mengandung 3 proporsi tentang realitas. Yang pertama, tidak ada satupun yang eksis. Yang kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. Yang ketiga, sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat diberitahukan kepada orang lain. Yang kelima yaitu agnotisme yang dikemukakan oleh Soren Kierkegaard. Aliran ini mengatakan bahwa manusia tidak pernah hidup sebahagia aku umum, tetapi sebagai aku individual yang sama sekali unik dan tidak dapat dijabarkan ke dalam suatu hal yang lain. Itu epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal, indera, dan lain-lain mempunyai metode sendiri dalam pengetahuan. Di antara yang pertama, metode induktif. Metode induktif yaitu suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi disimpulkan dalam bentuk umum. Metode deduktif. Metode deduktif yaitu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empirik diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang diruntut, yaitu metode positivisme. Metode positivisme adalah metode yang menyatakan bahwa perkembangan pemikiran manusia berlangsung dalam 3 tahap, yaitu teologis, metafisis, dan positif. 4 yaitu metode kontemplatif. Metode ini menyatakan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan, sehingga objek yang dihasilkan pun akan berbeda-beda. Yang C yaitu aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani aksio yang berarti nilai dan logos yang berarti teori atau ilmu. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Nah, nilai yang dimaksud adalah suatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dimiliki. Nah, teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Bab 5 yaitu sarana ilmiah. A. Bahasa. Bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi antar manusia. Tanpa bahasa tidak ada komunikasi. 1. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa terdiri dari 4. Yang pertama, mengkoordinir kegiatan-kegiatan masyarakat. 2. Menyenangkan jiwa. 3. Menyampaikan pemikiran dan perasaan. 4. Menetapkan pemikiran dan pengungkapan. 2. Bahasa sebagai sarana dan berpikir ilmiah. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran kepada orang lain. Yang ketiga, bahasa ilmiah dan bahasa agama. Bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah, sedangkan bahasa agama merupakan wacana keagamaan. Bagian B yaitu matematika. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangan makna dan serangkaian pertanyaan yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, matematika sebagai bahasa. Yang kedua, matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Ketiga, matematika untuk ilmu alam dan sosial. Bagian C yaitu statistik. 1. Pengertian statistik. Statistik berasal dari bahasa Latin yaitu status yang artinya negara. Ilmu statistik adalah ilmu pengetahuan yang membahas dan mengembangkan prinsip-prinsip dan metode prosedur yang akan ditempuh. 2. Yaitu tujuan pengumpulan data statistik. Yang pertama, tujuan kegiatan praktis, dan kedua, tujuan kegiatan keilmuan. 3. Statistik dan cara berpikir induktif. Statistik merupakan pengetahuan untuk melakukan penarikan kesimpulan induktif secara lebih seksama. D. Yaitu logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis.
valid dan dapat dipertanggungjawabkan. 1. Aturan cara berpikir yang benar dengan cara yang pertama mencintai kebenaran, mengetahui apa yang dikerjakan, mengetahui apa yang sudah dikatakan, membedakan dan membagikan yang semestinya, mencari definisi yang tepat. 2. Klasifikasi. 3. Aturan definisi. Definisi adalah suatu usaha untuk memberi batasan terhadap sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk memindahkannya kepada orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.